Adab sholat berjamaah di masjid yang perlu kita ketahui. Salah satu ibadah yang utama dan yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat berjamaah di masjid. Agar dalam pelaksanaannya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan, maka perlu kita ketahui beberapa adab dan petunjuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan memasuki dan sholat berjamaah di masjid, sebagai berikut. 1. Memilih pakaian yang bagus. Hendaknya kita memilih pakaian yang bagus saat pergi ke masjid. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar memakai pakaian yang menutup aurat, akan tetapi memerintahkan pula untuk memperbagus pakaian. Lebih-lebih lagi ketika akan pergi ke masjid, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran Surah Al-A'raf 31. 2. Berwudu dari rumah. Sebelum pergi ke masjid, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu sejak dari rumah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya." Hadits riwayat Muslim. 3. Membaca doa menuju masjid. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu, alaulohi, la haula wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan, dan mendapat penjagaan hingga setan-setan menjauh darinya." Ketika hendak menuju masjid, dianjurkan membaca, Allahumma al fi qalbi nuro, wa fi basari nuro, wa fi sam'i nuro, wa an yaminihi nuro, wa an yasari nuro, wa fauki nuro, wa tahti nuro, wa amami nuro, wa halfi nuro, waj'al li nuro. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya dari belakangku, dan jadikanlah untukku cahaya. Hadits riwayat Muslim. 4. Berdoa ketika masuk masjid. Setelah sampai di masjid, hendaknya kita masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Bacaan doa masuk masjid sebagaimana terdapat dalam hadits. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jika keluar dari masjid, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon padamu di antara karuniamu. Hadits riwayat Muslim 713. 5. Tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Harap diperhatikan ketika kita berjalan di dalam masjid, jangan sampai melewati di depan orang yang sedang sholat. Hendaklah orang yang lewat di depan orang yang sholat takut akan dosa yang diperbuatnya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun, itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
6. Melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Di antara adab ketika memasuki masjid adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat ini diistilahkan para ulama dengan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk." Hadits riwayat Bukhari 537 dan Muslim 714. 7. Menjawab panggilan azan. Ketika mendengar azan, dianjurkan untuk menjawab azan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muazin." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila muazin mengatakan, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian yang mendengar menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian muazin mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah," maka dijawab, "Asyhadu an la ilaha illallah." Muazin mengatakan setelah itu, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," maka dijawab, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saat muazin mengatakan, "Hayya 'alas sholah," maka dijawab, "La haula wala quwata illa billah." Saat muazin mengatakan, "Hayya 'alal falah," maka dijawab, "La haula wala quwata illa billah." Kemudian muazin berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," maka dijawab, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan muazin berkata, "La ilaha illallah," maka dijawab, "La ilaha illallah." Bila yang menjawab azan ini mengatakannya dengan keyakinan hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Hadits riwayat Muslim. 8. Merapikan barisan sholat. Perkara yang harus diperhatikan dengan serius dan tidak boleh diremehkan adalah permasalahan lurus dan rapatnya saf atau barisan dalam sholat. Hal ini dijelaskan dalam hadits dari sahabat Abu Abdillah Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan saf-saf kalian atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Jangan mendahului gerakan imam. Imam sholat dijadikan sebagai pemimpin dan wajib diikuti dalam sholat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Apabila ia ruku, maka rukuklah, dan bila ia mengatakan, "Samiallahu liman hamidah," maka katakanlah, "Robbana walakal hamdu." Apabila ia sujud, maka sujudlah, dan bila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Hadits riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah memberikan ancaman keras bagi seseorang yang mendahului imam. Seperti disebutkan dalam hadits berikut, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?" Hadits riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.